Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika. Apa artinya? Mereka itu. Di awal-awal surat Al-Baqarah kan ya. Ulaika alladzin ulaika humul muflihun. Kan ya. Agak lupa Pak ya. Ulaika mereka itu alladzina. Orang-orang yang dengan al-huda petun hudan lil muttaqin. Di awal juga ada fa maka mati tidak hum mereka wa dan ma tidak kanu mereka adalah. Sekarang perhatikan yang merah. Ishtarau mereka menukar. Ishtarau mereka menukar. Ishtarau mereka arti aslinya ishtara itu artinya membeli kan ya. Ishtara itu hadza, saya membeli ini. Ya, kalau kita ke Mekah itu mesti kalau ingin belanja kan ya. Uridu an ashtari hadza, saya ingin beli ini. Ya, namun sayang di sana itu semuanya sudah ngerti bahasa Indonesia. Ya, pedagang-pedagang tak perlu kita pakai bahasa Arab. Ya. Ishtarau di sini kita artikan menukar karena hakikatnya sifatnya jual beli itu adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Ishtarau mereka menukar. Ad-dhalalata kesesatan. Ad-dhalalata kesesatan. Ad-dhalalata apa artinya? Kesesatan. Tughya juga kesesatan. Jadi di dalam bahasa Arab itu memang itu bahasa yang kaya akan arti kan ya. Terkadang ada banyak kalimat satu arti, ada yang satu kalimat banyak arti. Ada banyak kalimat satu arti, contohnya ini dolalah dengan tughyan. Ini kan dua kalimatnya, artinya sama, kesesatan. Juga di kalimat lain itu ada banyak kalimat satu arti, itu syahida ro'a nadhara, sama-sama arti melihat. Cuman fungsinya berbeda-beda. Kalau syahida itu melihat sambil menyaksikan, kalau nadhara memandang, kalau ro'a itu melihat biasa. Kemudian juga ada yang satu kalimat banyak arti. Contohnya ainun, bisa artinya mata, bisa artinya sumber. Itu kalau dalam bahasa Arab kan ya. Nah, bahasa Arab itu memang bahasa yang istimewa, bahasa yang luar biasa, kaya akan kosakata juga. Ad-dhalalata kesesatan. Robihat beruntung. Robihat beruntung. Robihat. Apa artinya? Beruntung tijaratu perdagangan. Tijaratu perdagangan. Tijaratu. Apa artinya? Di bahasa Arabnya perdagangan itu tijaro, perdagangan, niaga atau usaha itu namanya tijaro. Orang yang berdagang namanya tajir. Ya, makanya kita sering menyebut tajir itu adalah orang kaya. Ya, karena memang ya rata-rata pengusaha itu kaya. Kalau ada pengusaha miskin ya bukan pengusaha namanya kan ya. Pengusaha itu rata-rata kaya, makanya disebut sebagai tajir. Ya. Bentuk jamaknya tujar. Itu orang-orang yang berdagang. Tijaratu. Apa artinya? Perdagangan muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk. Muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk. Muhtadina. Apa artinya? Orang-orang yang mendapat
petunjuk, tijaratu, perdagangan, robihat, beruntung, ishtarau, mereka menukar, ad-dhalalata, kesesatan, robihat, beruntung, tijaratu, perdagangan, muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk, robihat, tijaratu, ishtarau, mereka menukar, ad-dhalalata, kesesatan, muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk, tijaratu, robihat, beruntung, muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk, ad-dhalalata, ishtarau, mereka Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika, apa artinya? Mereka itu alladzina, orang-orang yang ishtarau, mereka menukar, ad-dhalalata, kesesatan, dengan al-huda, petunjuk, maka tidak robihat, beruntung, tijaratu, perdagangan, mereka, dan tidak kanu, mereka adalah muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika, mereka itu alladzina ishtarau ad-dhalalata, al-huda, robihat, tijaratu, kanu, muhtadina. Kita baca, mereka dengan petunjuk, maka tidak beruntung, tidak, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sekali lagi, mereka adalah dengan petunjuk, maka tidak beruntung, dan tidak, mereka adalah orang-orang mendapat petunjuk. Jadi kata Allah, mereka itu, yang dimaksudkan mereka itu ya semua ini yang Allah sebutkan dari atas kan ya. Orang-orang munafik yang sudah menukar imannya dengan kekafiran, orang-orang yang dia suka berpura-pura kan ya, dan juga orang-orang yang suka mengejek, menghina pada orang-orang yang beriman, serta orang-orang yang suka mengolok-olok. Semuanya itu kata Allah orang-orang yang ishtarod dhalalah, yang sudah menukar kesesatan dengan petunjuk, yang seharusnya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, namun sayang petunjuknya ditukar dengan kesesatan. Sehingga oleh Allah mereka dianggap orang yang telah rugi dalam perdagangannya. Kita hidup di dunia ini oleh Allah itu disebut atau dianggap sebagai orang yang sedang berini, ya kan ya, bahkan kita menjadi orang-orang kafir, maka kita termasuk orang yang rugi di dalam perdagangannya. Seperti yang ada di dalam surat As-Saff, Allah katakan, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah menyuruhkan kepada kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
Hal adullukum, akankah aku tunjukkan kepada kalian ala tijaratin, pada sebuah perdagangan, perniagaan, usaha atau pekerjaan itu yang jauh lebih baik dari apa yang kita punya di dunia. Apa itu? Tunjikum min adzabin alim, yaitu perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Perdagangan apa itu? Usaha apa itu? Ataupun transaksi apa itu? Perniagaan apa itu? Tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah. Apapun itu yang kita lakukan, kalau didasari dengan iman, insya Allah kita akan beruntung. Wa rasulih, dan kepada Rasulullah. Tidak hanya cukup di situ, wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian berjihadlah, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kalian dan juga dengan diri kalian. Dan dzalikum khairul lakum, kata Allah, demikian itu jauh lebih baik dari apa yang kalian punya. In kuntum ta'lamun, jika kalian adalah orang-orang yang mengetahui akan keuntungan itu, keutamaannya. Orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya serta bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita ngaji ini bagian orang yang bersungguh-sungguh. Ini kita termasuk orang yang beruntung dalam usaha untuk menjadi hamba Allah yang baik. Apalagi pahalanya orang yang mengaji itu seperti jihad fisabilillah. Bahkan kata Rasulullah, orang yang dia memudahkan langkahnya untuk menuju majlisil ilmi, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Ya, semoga saja kita termasuk orang-orang yang robihat tijarah, yang mendapatkan keuntungan dalam usaha-usaha kita ini di dunia sebagai hamba Allah. Kita dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang fama robihat, yang tidak mendapatkan keberuntungan itu. Kita akan menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya, sehingga kita akan selalu mendapatkan muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.